Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rukun iman yang kedua dari mazhab Ja'fari Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, yaitu al-adl. Apa itu al-adl? Al-adl adalah keadilan. Yang dimaksud di sini adalah keadilan Tuhan. Salah satu sifat Tuhan adalah al-adil, yaitu yang maha adil. Dan sifat al-adil adalah sebuah sifat yang harus disandangkan kepada Tuhan. Karena mustahil sekali Tuhan punya sifat ghairul adil, punya sifat yang tidak adil dan zalim. Karena sebuah ketidakadilan adalah sebuah kezaliman. Ada banyak sekali dalil-dalil atas keadilan Tuhan. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa dalil mengenai keadilan Tuhan. Kenapa sih Tuhan harus punya sifat adil? Dalil pertama, sebagai asumsi saya, setiap manusia meskipun tidak taat beragama, dengan fitrahnya mengetahui baiknya keadilan dan buruknya kezaliman. Orang zalim sekalipun akan tersinggung dan benci apabila dia dipanggil orang zalim, dan akan senang apabila dia disebut orang adil. Sebagai contoh lain, contohnya misalnya apabila seorang penjahat yang hanya mengikuti hawa nafsu untuk mencapai kesenangan dirinya diajukan ke pengadilan, penjahat yang diajukan ke pengadilan, lalu hakim memutuskan atas dirinya keputusan yang tidak adil karena kolusi atau takut kepadanya, maka penjahat ini akan senang dengan keputusan hakim, tetapi akal dan fitrah penjahat tersebut tetap menilai buruknya keputusan hakim dan rendahnya kepribadian hakim tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila hakim tersebut memutuskan atas keputusan dengan adil, tanpa kolusi dan tanpa rasa takut terhadap penjahat tersebut, maka dia mungkin marah, maka penjahat tersebut marah, tetapi akal dan fitrah penjahat tersebut menghargai keputusan hakim dan memuji kepribadian hakim tersebut. Apabila keadaan manusia seperti ini, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat zalim, sedangkan Dia yang menjadikan manusia dengan fitrahnya mengetahui baiknya keadilan dan buruknya kezaliman. Allah juga yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan menghindari kezaliman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan juga dalam surah Al-A'raf ayat 29, Qul amara rabbi bil qisti, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dari penjelasan saya dapat disimpulkan bagaimana mungkin Allah itu tidak berbuat adil, sedangkan Allah sendiri yang meletakkan secara fitrawi kepada manusia bahwa kalau baik, adil adalah sebuah kebaikan dan keadilan, kalau yang namanya kezaliman, keburukan adalah sebuah ketidakadilan. Bagaimana mungkin Allah tidak adil, sedangkan Dia sendiri yang menjadikan sebuah keadilan adalah kebaikan dan kezaliman, ketidakadilan adalah sebuah keburukan. Dan bagaimana mungkin juga Allah berbuat tidak adil, sedangkan Allah sendiri dalam banyak sekali ayat-ayatnya, firman-firmannya menyuruh kepada kita selaku manusia berbuat adil. Bagaimana mungkin Allah menyuruh kita berbuat adil, sedangkan Allah itu tidak berbuat adil? Dan itu mustahil bagi Allah punya sifat
tidak adil, karena sebuah ketidakadilan adalah kezaliman, itu mustahil bagi Allah. Ya, selanjutnya tentang dalil keniscayaan keadilan Tuhan. Lawan dari sifat adil adalah zalim, dan sifat zalim adalah sebuah kemustahilan yang disandangkan kepada Tuhan. Mustahil Tuhan berbuat zalim. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa penyebab kenapa kezaliman itu dapat timbul. Dan di sini saya akan menyebutkan 3 penyebab ya, 3 penyebab kenapa kezaliman itu timbul. Yang pertama, orang yang berbuat zalim tidak mengetahui kalau perbuatannya itu buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kezaliman itu dapat timbul? Tidak dapat mencapai tujuannya tanpa berbuat zalim. Penyebab yang ketiga, kezaliman dilakukan dengan sia-sia. Ketiga hal tersebut yang telah saya sebutkan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia maha suci dari sifat jahil, lemah, dan bodoh. Ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu, yang merupakan bukti akan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil Allah punya 3 sifat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu tidak mengetahui kalau perbuatan zalim itu buruk, tidak dapat mencapai tujuan tanpa berbuat zalim, dan kezaliman dilakukan dengan sia-sia. Mustahil Allah punya 3 sifat yang telah saya sebutkan tersebut, mustahil, karena Allah terbebas dari sifat jahil, lemah, dan bodoh. Mustahil 3 sifat tersebut disandangkan kepada Allah. Keadilan adalah sebuah sifat yang menunjukkan tentang kesempurnaan, dan kezaliman adalah sebuah sifat yang menunjukkan tentang kekurangan dan kelemahan. Dan mustahil bagi Allah punya sifat kekurangan dan kelemahan, sedangkan Dia sendiri yang maha kuasa atas segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat kekurangan dan kelemahan. Dan mungkin sedikit penjabaran dari saya tentang dalil keniscayaan keadilan Tuhan yang dijadikan sebagai rukun iman yang kedua dari mazhab Ja'fari Syiah, imannya Itsna Asyariyah. Semoga sedikit dari ilmu saya yang telah saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Ya, mungkin cukup sekian dalam pembahasan yang ketiga. Pembahasan selanjutnya, dalam video selanjutnya saya akan membahas tentang nubuah, yaitu tentang kenabian. Ya, di akhir kalam saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.